Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama di dalam majelis ini, kita kaji kitab Ad-Da' wad Dawa yang disusun oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita lanjut fasal. Wa kathiran ma najidu ad'iyatan da'a biha qaum fastujiba lahum. Banyak kita mendapatkan doa yang orang-orang berdoa dengan doa itu kemudian dikabulkan. Wa yakunu qad iqtarana bid-du'a daruratu sahibihi wa iqbalu 'ala Allah aw hasanatun taqaddamat minhu ja'ala Allah subhanahu ijabata da'wati syukran li hasanati. Sungguh adalah doa yang didoakan oleh seseorang itu disertai dengan pertama kondisi darurat atau kondisi terdesaknya orang yang berdoa itu. Wa iqbalu 'ala Allah, demikian juga dia yang menghadapkan dirinya kepada Allah. Au hasanatun taqaddamat minhu, atau kebaikan yang telah dilakukannya. Allah menjadikan dikabulkannya doa seseorang itu karena berterima kasih atas kebaikan yang dilakukannya. Au sadafa waqta ijabah, atau tepat dengan waktu yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nahwi dzalik, dan lain-lainnya, fa ujibat da'watu, maka kemudian doa seseorang itu dikabulkan. Para jemaah yang saya muliakan, oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan bahwasanya ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ternyata doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang menyertai doa seseorang itu. Yang pertama, daruratnya keadaan dirinya, terdesaknya keadaan diri seseorang itu sehingga demikian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iqbalu 'ala Allah, hatinya yang demikian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul berharap. Yang ketiga, hasanatun taqaddamat min, ada kebaikan yang telah dilakukan oleh seseorang itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya karena Allah berterima kasih atas kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu. Jadi bagaimana saya bukan hanya semata-mata doa, tapi bagaimana orangnya. Apakah dia memang dalam kondisi yang kita katakan darurat, terdesak, terjepit, demikian sangat berharap kepada Allah, hatinya demikian berharap, dan kemudian ada kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan seseorang itu sehingga Allah mengabulkan doanya. Ini faktor yang dituliskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Atau kemungkinannya katanya doa itu tepat dengan waktu diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang saya muliakan, sebagaimana yang sudah kita kemukakan dalam keterangan yang berlalu bahwasanya ada saat-saat yang Allah Subhanahu wa taala mengijabah seseorang, apakah ketika umpamanya di sepertiga akhir malam waktu bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian antara azan dengan iqamah, kemudian ketika di ujung sholat dalam kurung habis sholat, demikian juga ketika naiknya imam di atas mimbar antara dua khutbah, dan
di akhir saat-saat sesudah sholat asar pada hari Jumat. Ini waktu-waktu yang dikatakan waktu mustajabud dakwah. Di samping itu para jamaah sebenarnya kita kenal juga ada tempat-tempat yang dikatakan tempat yang di situ akan dikabulkannya doa seseorang, seperti seseorang ketika wukuf di Arafah, ketika seseorang itu di depan Ka'bah di Multazam, di Hijr Ismail, itu tempat. Jadi ada hal-hal yang menyertai dikabulkannya doa seseorang itu, sehingga Allah memenuhi apa yang menjadi harapannya. Fayazunnu dhann anna sirra fi lafzi dzalika ad-du'a. Ada orang yang menduga rahasianya pada lafaz atau ungkapan doa itu. Fayaqulu mujarradan an tilka al-umur allati qaranathu min dzalika ad-da'i. Kemudian dia mengambil doa itu semata-mata tanpa persoalan yang sudah dikemukakan tadi itu. Hanya dengan lafaz doa, tekstual doa, apa memang iya? Kemudian beliau mengatakan, hadza kama idza istamala rajulun dawa'an nafi'an. Ini ibarat seseorang yang mempergunakan obat yang demikian manjur fil waqti alladhi yanbaghi isti'malu, pada waktu yang seharusnya dia mempergunakan obat itu, alal wajhi alladhi yanbaghi, menurut cara yang semestinya, fantafabi, kemudian obat itu akan bermanfaat. Para jamaah yang mengatakan ketika kita makan obat, bukan hanya semata-mata obat, ada tata cara yang telah dianjurkan oleh dokter dalam makan obat itu. Ada dosisnya, bukan hanya obat, tapi ada aturan. Ada obat yang harus dimakan sebelum makan umpamanya, ada yang sesudah makan, ada yang dikunyah dulu, lah kan? Bukan hanya obat, demikian juga bukan hanya doa. Jadi untuk itu perlu memperhatikan apa yang dikatakan aturan-aturan yang terkait dengan berdoa itu. Sama dengan obat manjur, tapi salah mempergunakan. Yang seharusnya sudah makan dimakan sebelum makan, yang harusnya dikunyah dulu, gak langsung ditelan, ini ditelan langsung. Lah kan gak sesuai dengan aturan yang dikatakan oleh dokter itu. Ini yang diibaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wa zanna ghairuhu an istimala hadha ad-dawa bi mujarradi kafin fi usulil matlub. Ada orang yang menduga bahwasanya menggunakan obat itu semata-mata obat cukup untuk mendapatkan yang dimaksud dalam kurung tersebut. Kana ghalitan, orang itu salah, enggak benar katanya. Wa hadha mawdi'u yaghlitu fi katsir minan nas. Ini posisi banyak orang yang salah. Wa min hadha annahu qad yattafiqu du'a'u bil-qirar 'inda qabr fayujab. Dan yang ini juga ada orang yang beranggapan bahwasanya doanya itu dikabulkan ketika dia berdoa di kuburan. Fayazunnul jahil anna sir lil qabr. Orang yang enggak ngerti beranggapan bahwasanya doanya itu dikabulkan karena dia berdoa di kubur. Salah juga. Walam ya'lam anna sirra lil-qirar wa sidqul laja' ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak sadar bahwasanya rahasia dikabulkan doa itu adalah berharap kepada Allah dan benarnya dia yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan doa kamu dikabulkan karena kamu berdoa di kuburan itu. Fa idza hasala dzalik fi baitin min buyutillah kana afdal wa habbu ila Allah. Kalau memang di kuburan akan dikabulkan doa, tentu di rumah Allah dalam kurung di masjid lebih utama untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya kuburan bila dibandingkan dengan masjid? Apa artinya kuburan bila dibandingkan dengan Baitullah, Ka'bah, dekat Ka'bah sana? Suatu yang salah. Karena beliau menjelaskan, jadi bukan kamu berdoa di kubur kemudian dikabulkan oleh Allah, enggak. Dibantah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian berikut, wal ad'iyah wa ta'awudzat bi manzilatis silah.
doa dan ta'awudz, perlindungan kepada Allah, itu sama dengan senjata. Doa dan perlindungan diri kepada Allah, ta'awudz atau isti'adzah, itu sama dengan senjata. Wasilah bidaribihi la bihaddi faqat. Senjata itu tergantung dengan orang yang mempergunakannya, bukan dengan ketajaman senjata itu. Pedang umpamanya, famantakana silah silahan taman la afata fi wasa'id sa'idun qawi wal mani' mafqud hasalat bin nikaya fil adu. Apabila senjata itu, kita contohkan pedang umpamanya, betul-betul sempurna, gak ada cacatnya, lengan yang megang pedang itu, tangan yang megang pedang itu kuat dan tidak ada penghalang, tentu akan bisa menghancurkan musuh. Pedang tajam, bukan pedang tumpul, yang megang tangan kuat, orang ahli dalam mempergunakan pedang, pasti dengan itu bisa menghancurkan musuh. Wa mata takhallafa wahid min hadhihi thalatha. Tapi kalau apa yang dikatakan dengan 3 faktor tadi itu enggak ada, takhallafa ta'thir. Ya, tentu enggak ada pengaruhnya. Pedang tumpul umpamanya, kemudian tangan yang memegangnya itu gak kuat, lemah, orangnya penakut umpamanya, bagaimana bisa berhasil menghancurkan musuh? Itu kata beliau, fa in kana du'a fi nafsihi ghairu salih aw ad-da'i lam yajma' baina qalbi wa lisani fi du'a aw kana thamma mani' min al-ijabah lam yahsul al-athar. Kalau sekiranya doa pada diri seseorang itu enggak benar, atau yang berdoa itu tidak menyatukan di antara hatinya dan lidahnya di dalam berdoa, atau di sana ada penghalang lain untuk dikabulkan, ya enggak ada bekasnya, enggak ada pengaruhnya. Jadi para jemaah yang saya berikan, beliau demikian menekankan doa itu doa yang benar. Kemudian hati dan lidah seseorang itu nyatu. Lidahnya mengucapkan doa, hatinya betul-betul demikian berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa. Ya, kalau memang itu, ya berhasil. Tapi kalau enggak, ya enggak akan berhasil. Ini, jadi para jamaah yang saya muliakan, kita perlu memperhatikan diri kita ketika kita berdoa. Bukan hanya sebatas tekstual doa yang ada, yang memang itu doa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang paling penting itu bagaimana hati kita, lidah kita demikian menyatu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dengan ketundukan. Saya selalu katakan para jamaah yang saya muliakan, apapun yang menjadi harapan kita, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan apa yang kita minta atau tidak. Doa itu intinya ada berupa harapan akan kebaikan-kebaikan yang kita inginkan. Demikian juga doa itu di suatu saat ada perlindungan diri kita kepada Allah dari sesuatu yang kita katakan mengkhawatirkan diri kita, yang menakutkan diri kita. Ya Allah Maha tahu ketika kita dengan doa-doa itu. Kemudian beliau mengatakan, hahuna su'alun masyhur. Di sini ada suatu pertanyaan yang demikian masyhur. Wa huwa, yaitu annal mad'uwa bihi in kana qad qaddara lam yakun bud min wuqu'i da'a bil 'abdu am lam yad'u wa in lam yakun qad qaddara lam yaqa sawa'an sa'alahu al-'abdu aw lam yas'alu. Fazanna ta'ifatun sihhata hadha su'al faturikat ad-du'a wa qalat la fa'idata fi. Apa yang menjadi isi doa? Kalau memang isi doa itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti terjadi.
berdoa atau tidak berdoa, ya itu ya pasti akan terjadi. Berdoa atau tidak berdoa, apakah seorang hamba minta atau dia tidak minta? Nah, ada orang yang beranggapan bahwasanya apa yang dikatakan ini benar, kemudian dia merasa gak perlu berdoa dan mengatakan gak ada gunanya berdoa. Oleh karena itu kita di dalam menjalani kehidupan ini adalah menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang iya, kamu berdoa atau kamu tidak berdoa, ya pasti terjadi. Ada orang yang beranggapan seperti itu. Apa memang iya? Ya, bagaimana sebenarnya saya dengan yang menjadi doa saya? Apakah itu ada di dalam ketentuan Allah? Iya. Kalau memang iya, apakah saya berdoa atau tidak berdoa? Maka itu pasti akan terjadi, pasti akan dapat. Apa memang seperti itu? Para jamaah yang saya melihat, ya sebagian orang menganggap benar. Iya, benar. Sehingga akhirnya dia berkesimpulan gak perlu doa. Kalau memang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala iya, berdoa atau tidak berdoa kamu sama aja. Apa memang seperti itu? Sehingga akhirnya orang itu yang beranggapan seperti itu merasakan gak perlu doa, gak perlu minta. Pokoknya kalau kata Allah terjadi, dapat ya dapat. Orang yang saya melihat, beliau mengatakan haula ma'afar dijalihim wa dhalalihim mutanaqidun. Orang-orang yang berprinsip seperti itu dengan kejahilan dan dengan kesesatan mereka kontradiksi. Fa idza tarada madhhabuhum yujibu ta'tila jami'il asbab. Kalau memang apa yang dikatakan oleh orang itu benar, tentu akan memvakumkan semua sebab. Pada mereka fa yuqalu li ahadihim, akan dikatakan kepada mereka yang berprinsip seperti itu, in kana syaba' wa rai qad qaddira laka fala budda min wuqu'ihima akalta am lam ta'kul. Akan dikatakan kepada orang yang berprinsip seperti itu, kalau sekiranya kenyang dan lepas haus itu memang telah ditentukan oleh Allah dan itu pasti terjadi, ya sama saja apakah kamu makan atau tidak makan. Ya, wa illa biqaddara lam yaqa. Kalau memang kedua hal itu, kenyang dan lepas haus itu ditakdirkan oleh Allah, tentu tidak akan terjadi. Akal tak ulang takut, kamu makan atau kamu tidak makan. Apa yang memang seperti itu? Kalau ketentuan Allah kamu akan kenyang, ya, atau kamu akan lepas dari haus, ya kalau memang iya seperti itu, kamu makan atau kamu tidak makan kan sama saja. Apa memang seperti itu? Ya, kalau ditakdirkan oleh Allah tidak akan lepas dia dari dahaga, tidak akan kenyang, kamu makan atau kamu tidak makan, ya sama saja. Apa memang seperti itu? Para jamaah yang saya muliakan, kemudian dia mengatakan, wa in kana al-walad qad qaddara laka fala budda minhu wa tata zawja awil ama am lam tata wa illa yuqaddar dzalika lam yakun fala hajata ila tazawwud wa tasarri. Anak, kalau memang itu telah ditakdirkan oleh Allah, kamu mesti punya anak, apakah kamu akan menggauli istri atau budak, dulu ada budak, atau kamu tidak gauli? Kalau memang kata Allah iya, ya tentu kamu gak perlu untuk kawin, gak perlu untuk bergaul, begitu kan? Para jamaah yang saya muliakan, ini yang dibantah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang-orang yang menyebutkan bahwasanya ya tidak ada hubungan antara sebab dengan akibat, dan beliau bantah. Para jamaah yang saya muliakan, makan atau enggak makan, kalau kata Allah kamu kenyang, sama saja, gitu kan? Ya, punya anak, kalau kata Allah kamu punya anak, apakah kamu gauli istri kamu atau tidak, anak itu akan terjadi, gitu kan?
Ini yang dibantah. Fahal yaqulu hadza aqil atau adami? Apakah ada seorang yang berpikiran atau manusia normal berpikir seperti itu? Bal al-hayawan al-bahim maftur ala mubasharatil asbab allati biha qiwamuhu wa hayatuhu. Binatang saja telah ia difitrahkan oleh Allah, telah ditanamkan oleh Allah pada diri binatang itu untuk melakukan sebab yang dengan itu bisa eksistensinya terjamin dan bisa hidup. Fal hayawanan aqal wa afham min haula alladziina hum kal an'am. Ternyata binatang lebih berpikir, lebih paham dibandingkan dengan orang-orang yang berprinsip seperti itu. Bal hum adallu sabila, bahkan mereka itu sesat. Lah tidak mungkin punya anak kalau seseorang tidak menggauli istrinya. Kalau berpikir, kalau kata Allah Subhanahu wa taala punya anak, ya punya anak. Apa bisa terjadi kalau kamu tidak menggauli istri kamu? Lah tidak mungkin. Nah, para jemaah yang saya muliakan, ya, beliau membantah orang-orang yang menafikan, orang-orang yang menyampingkan antara sebab dengan akibat. Betapapun kita di dalam kehidupan ini, kita pasti melakukan sesuatu dalam kurung sebab jalan untuk mendapatkan sesuatu. Tidak mungkin ya kita tidak melakukan sesuatu, tidak menjalani sesuatu untuk mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Beliau ya menjelaskan lebih lanjut, anna hadzal muqaddar quddira bi asbab. Semua yang ditentukan itu ditentukan dengan sebab. Wa min asbabihi du'a. Di antara sebab atau jalan itu adalah doa. Falam yuqaddar mujarradan an sababi. Semua ketentuan Allah ya tidak bisa tanpa sebab. Walakin quddira bisababi. Akan tetapi ya semuanya itu ditentukan oleh sebab. Famata atal abdu bisabab waqa'al maqdur. Apabila seorang hamba melakukan sebab dalam kurung, maka akan terjadilah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mata lam ya'ti bisabab intafal maqdur. Kalau seseorang tidak melakukan sebab, tidak menempuh jalan untuk mencapai sesuatu, ya apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa tercapai. Wa hadza kama qudira sabab wa raibil akal wasyurb. Ini sebagaimana yang ditentukan kenyang dan lepasnya haus itu dengan cara makan dan minum. Kalau kamu gak makan, kamu gak akan kenyang. Kalau kamu gak minum, kamu gak akan lepas dahaga. Wa qudiral walad bil wata. Anak itu bisa ada kalau kamu gauli istri kamu. Wa qudira husul zar' bil badr. Dan berhasilnya tanaman dengan ditanamkannya benih. Wa qaddara khurujun nafs al-hayawan bidzabah. Keluarnya nyawa binatang itu ya dengan disembelih. Wa kadzalika quddira dukhulul jannah bil a'mal. Demikian juga ditentukan masuk surga itu dengan beramal. Wa dukhulun nar bil a'mal. Ya, masuk neraka juga dengan amal dalam kurung perbuatan yang tidak baik. Wa hadzal qism huwal haq. Ini ya adalah yang benar. Wa hadzal ladzi haramahu as-sa'il wa lam yuwaffaq lahu. Dan ini yang orang-orang yang bertanya itu yang diharapkan oleh Allah dan dia tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hina idzin fa du'a min aqwal asbab. Ketika itu doa adalah merupakan sebab yang paling kuat, jalan yang paling kuat yang harus ditempuh. Fa idza qudira wuqu'ul mad'u bihi bidu'a lam yasih an yuqalla fa'idata fi du'a. Kalau memang ditakdirkan terjadinya apa yang menjadi doa seseorang itu ya dengan dia berdoa, maka enggak benar kalau ada orang yang mengatakan enggak ada guna di dalam berdoa. Itu sama saja kama la yuqal, sebagaimana enggak akan dikatakan la faida fil akal wa syurb
wa jamil harakat wal a'mal, gak ada gunanya makan dan minum dan seluruh gerakan dan perbuatan. Walaysa syai'un minal asbab anfa' minad du'a, tidak ada sesuatu sebab yang paling bermanfaat dibandingkan doa. Wala ablagh fi husulil maqlub, dan tidak ada yang paling jitu di dalam mendapatkan keinginan kecuali dengan doa. Jadi para jemaah yang saya muliakan, beliau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah demikian sangat menekankan, berdoalah untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dan itu adalah cara ataupun jalan untuk mendapatkan yang diinginkan. Kalau kamu tidak berdoa, maka berarti tidak melakukan upaya ikhtiar. Sementara doa itu adalah suatu yang dituntutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seseorang. Walamma kana sahabat radhiyallahu anhum a'lamal ummah billah wa rasulih wa afqahum fi dini. Ketika sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, orang yang paling mengerti, paling tahu dengan Allah dan Rasulnya, dan mereka orang yang paling faham di dalam agama, kanu aqwama bihadzal sabab wa syurutihi wa adabihi min ghairihim. Mereka adalah orang yang paling lurus dengan sebab atau dengan jalan yang ada, dengan syarat-syaratnya, dengan adab-adabnya dibandingkan dengan orang yang lain. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yastansiru bi ala aduwi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta tolong dengan doa dalam menghadapi musuhnya. Wa kana azaba jundi, dan itu doa adalah merupakan tentara yang paling besar. Wa kana yaqulu li ashabihi, dia Umar berkata kepada sahabat-sahabatnya, lastum tunsaruna bi kathra, kalian tidak ditolong jumlah kalian, wa innama tunsaruna minas sama, kalian ditolong dari langit, dalam kurung dengan doa. Wa kana yaqul, dia mengatakan, Umar mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a, saya tidak menanggungkan kegelisahan yang dikabulkan, sebab itu terserah Allah, tapi saya digelisahkan dengan doa. Fa idza alhamathumud du'a fa innal ijabah ma'a, kalau seseorang itu diilhamkan oleh Allah untuk berdoa, maka ada ijabah, pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah saya menekan, orang yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang akan mendapatkan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoalah untuk dikabulkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Kalian berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi kalau nggak berdoa, bagaimana Allah akan kabulkan? Makanya perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang cara untuk dikabulkan oleh Allah. Jangan mengatakan berdoa atau nggak berdoa, kalau kata Allah Subhanahu wa taala dapat ya dapat. Gak gitu berpikiran orang yang beriman. Masalahnya berdoa disuruh, diperintahkan, dan itu jalan untuk mendapatkan apa yang menjadi harapan kita. Allah suka kalau kita berdoa. Potongan ayat lain, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau, ya Muhammad, tentang aku dekat. Aku akan kabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Makanya Allah tuntut kita berdoa. Jangan ya beranggapan kalau kata Allah dikabulkan, kalau kata Allah dapat, ya kan dapat. Doa atau gak doa, gak penting. Gak seperti itu prinsip orang yang beriman. Orang yang beriman sadar bahwasanya dirinya lemah, terbatas. Dia tahu ada Allah yang kuasa, yang kuat, yang punya. Kemudian minta kepada Allah. Nah, itulah berdoa. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menurunkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari sahabat Abu Hurairah yang tercantum
di dalam Sunan Ibnu Majah, kata Nabi, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang gak minta kepada Allah, Allah marah kepada dia. Gak ada doa, pokoknya saya berusaha. Kalau ada seseorang punya prinsip seperti itu, Allah marah kepada orang itu. Sepertinya kamu bisa semua, dapat semua dengan usaha kamu. Marah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menilai orang itu sombong. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita mengakui kekuasaannya. Kita merasakan diri kita ini lemah, terbatas. Makanya saya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza yadullu ala anna ridahu fi su'ali wa ta'ati. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ridha Allah itu dikala hamba minta, dikala hamba taat. Wa idza radiya Rabb tabaraka wa ta'ala fa kullu khair fi ridha. Apabila Tuhan ridha, semua kebaikan itu akan diridai oleh Allah. Kama anna kulla bala wa ma'siyah fi ghadabi, sebagaimana bala dan maksiat itu karena kemurkaan Allah. Ditimpakannya musibah oleh Allah karena maksiat yang dilakukan oleh manusia. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad fi kitab Az-Zuhud. Imam Ahmad menyebutkan di dalam kitab Zuhud atharan, ada suatu athar, Anallah la ilaha illa ana. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Kalau aku ridha, pasti ku berkahi. Walaysa li barakati muntaha, keberkahanku itu tidak ada ujungnya. Wa idza ghadibtu la'antu, kalau aku marah kata Allah kulakna, wa la'nati tablughu minal walad, sementara laknatku akan sampai kepada anak-anaknya. Ini yang dikatakan, yang dicantumkan oleh Imam Ahmad. Bagaimana para jamaah yang saya muliakan? Ya, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa memang ayat hadis Nabi, akal sehat kita menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah. Karena memang kita manusia terbatas, kita manusia lemah. Gak boleh kita gak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan berdoa itu kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan itu kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kalau kita demikian merendahkan diri kepadanya. Dan betapapun ketika kita tahu diri kita lemah, terbatas, sementara kekuasaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu memang dikatakan oleh Allah kepada kita waktu kita berdoa, ia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan merendah, perasaan diri yang lemah ini perlu ada pada diri kita, dan apa yang menjadi harapan kita semuanya ada di tangan Allah. Apakah kita mendapatkan kebaikan-kebaikan? Kebaikan itu ada di tangan Allah, atau kita diminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, yang akan melindungi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jemaah yang saya muliakan, kebenaran apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, perlunya kita berdoa. Memang ini suatu prinsip yang harus kita tanamkan kepada kita, dan memang sehariannya kita kan selalu katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, menghambakan diri, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Nah, minta tolong itu kan berdoa. Ya, bagaimana minta tolong kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para jemaah yang saya muliakan, inilah beberapa bagian dari apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pentingnya kita berdoa di dalam kehidupan. Tapi itu tadi ya bukan hanya sebatas isi doa itu, hati kita betul-betul dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan kita betul-betul kepada Allah, dan kemudian kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan membuat terkabulnya doa. Saya selalu mengingatkan, selalulah dengan kebaikan-kebaikan, selalulah dengan kebaikan-kebaikan, apapun namanya kebaikan itu. Dan dikala kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah.
Apa dasarnya? Kata Allah, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan? Jadi kalau kita selalu dengan kebaikan, insya Allah apa yang menjadi doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Saya mengatakan, jangan ketika kamu dapat musibah baru kamu akan dengan kebaikan-kebaikan, baru kamu akan dengan kedermawanan. Banyak sedekah setelah dapat musibah, setelah dapat celaka. Enggak. Continue dengan kebaikan-kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu. Kalau kita seperti demikian, doa kita akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, inilah beberapa poin yang bisa saya jelaskan dari kitab ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita dikala kita mengkaji kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Demikian penjelasannya. Berikut, kalau ada yang menjadi pertanyaan, monggo dipersilakan. Apakah yang menjadi pertanyaan masih yang lain? Atau kalau ada sebuah doa barangkali masalah agama yang lain, dipersilakan. Saya dengar keluar. Ya, tadi dikatakan tentang ketentuan Allah kepada kita dan permintaan kita melalui doa. Nah, apakah yang menjadi ketentuan Allah itu kodrat ya? Ini kita berdoa itu merupakan bahwa memang kita sudah ditentukan oleh Allah untuk berdoa. Itu aja. Jadi merupakan bagian daripada kita berdoa itu merupakan bagian dari kodrat kita. Terima kasih. Para jemaah saya menjelaskan, dikala manusia sadar dengan kelemahannya, iya. Tapi dikala manusia tidak sadar dengan kelemahannya, dia enggak. Itu tadi. Ada orang yang berpikiran, kalau kata Allah kamu dapat doa atau enggak doa sama aja. Itu salah. Ya. Kita memang orang yang menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan yang ditentukan oleh Allah itu saya nggak tahu. Saya dapat nggak apa yang menjadi keinginan saya? Saya kan nggak tahu. Karena saya merasa diri saya lemah, saya terbatas, dan saya sadar Allah itu dengan segala kekuasaannya, saya minta kepada Dia. Ini dia. Jadi, iya, ketika Ibu bertanyakan, apakah ya saya berdoa itu memang sudah ditentukan oleh Allah? Iya, karena kamu sadar, kamu lemah, kamu terbatas, kamu gak ada apa-apanya, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ternyata ada orang yang gak mau berdoa, dia salah. Itu tadi yang dikatakan, kalau memang kata Allah dapat, iya, berdoa atau tak berdoa kamu dapat gitu. Islam gak seperti itu mengajarkan kepada kita. Jadi kita memang dituntut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang itu memang berdoa, nandahkan tangan kepada Allah, minta, itu pertanda dia telah diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah dengan kesadaran dirinya yang lemah, terbatas, dan apa yang menjadi permintaannya ada di tangan Allah. Seperti itu. Ya memang ya, ketika dia berdoa itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Dikala dia sadar bahwasanya dia itu lemah, dia terbatas, apa yang menjadi harapan dan keinginannya ada di tangan Allah. Tapi kalau dia nggak sadar, itu tadi dia berpikir nggak perlu doa. Kalau kata Allah dapat ya dapat, pokoknya berusaha saja. Itu tidak ya dibenarkan. Itu tadi hadis yang dikutipkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nabi yang mengatakan, barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Maulah kamu dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kamu yang berfirman gak perlu doa. Ya kan Nabi bilang gitu. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang gak minta kepada Allah, Allah marah. Ya, itu kan orang yang gak minta itu kan orang yang gak berdoa. Sementara orang yang berdoa karena dia merasa dirinya lemah, terbatas,
sementara semuanya ada di tangan Allah. Dan Allah bilang, berdoa astajib lakum. Kamu berdoa, pasti dikabulkan. Seperti itu yang menjadi pertanyaan Bapak. Monggo, yang baik, Bapak. Apakah itu kalau sudah tertapang dari itu, apakah dengan doa itu bisa mengubah tertapang yang diinginkan Allah? Para jamaah yang saya muliakan, sudah kita kemukakan dalam kajian yang berlalu, yang gak bisa berubah itu adalah soal mati dan apakah dia orang surga atau dia bukan orang surga. Jadi apa yang menjadi harapan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mempengaruhi, berpengaruh. Sudah kita kemukakan dalam keterangan yang berlalu, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tentang doa itu. Ini diantaranya sudah saya kutipkan. Ad-doa yanfa' mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu demikian bermanfaat dari apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Fa'alaikum ibadallah bid-doa. Kewajiban kalian ya hamba Allah berdoa. Jadi apakah sudah terjadi sakit umpamanya, saya berdoa untuk dikurangi sakit saya, untuk disembuhkan sakit saya, atau belum terjadi? Seperti itu bermanfaat untuk berdoa kalian. Kemudian hadis Nabi, la yaruddul qadar illa doa. Tidak akan menolakkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu kecuali doa. Makanya kita berdoa. Saya selalu mencontohkan, seharusnya seseorang itu akan dapat musibah, tapi kemudian Allah tidak jadi menimpakan musibah itu kepada dia karena orang ini selalu berdoa. Sepertinya Allah katakan kepada malaikat-malaikat, jangan timpakan itu kepada orang itu, karena dia yang selalu bermohon kepadaku. Jadi seperti itu. Kita sendiri kan nggak tahu apa yang sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perjalanan hidup kita ini. Kita kan nggak tahu apakah kita mendapatkan yang baik atau mendapatkan yang tidak baik. Kita nggak tahu sama sekali. Ikhtiar kita sebagai manusia kita lakukan. Nah kemudian doa itu kan karena keimanan kita, karena keyakinan kita lemah, kita terbatas. Ada Allah Subhanahu wa taala yang kuasa, yang menentukan. Makanya hadis Nabi SAW mengatakan, tidak ada yang bisa menolakkan ketentuan Allah itu kecuali doa. Makanya kita berdoa. Tidak boleh tanpa doa. Seperti tadi yang sudah dikemukakan, kalau memang kata Allah dapat, dia dapat berdoa. Atau enggak berdoa sama saja. Enggak gitu diajarkan Islam. Berdoa kamu. Karena betapapun doa itu adalah jalan untuk bisa mendapatkan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang menjadi keinginan kita. Para jemaah yang saya mengatakan, kalau sekiranya saya berpikir seperti itu, kalau sekiranya nggak perlu doa, kan? Kalau memang kata Allah dapat, dia dapat. Kalau memang terjadi, ya terjadi. Kalau kayak nggak perlu doa. Saya akan katakan, buat apa? Di dalam Al-Quran itu banyak doa-doa yang diajarkan. Buat apa di hadis Nabi itu banyak doa-doa yang diajarkan? Itu kan pertanda bahwasanya kita disuruh untuk berdoa. Dan ayat hadis Nabi memang nyuruh kita untuk berdoa. Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikala kita berdoa, para jemaah yang saya muliakan, kita merasa lega. Alhamdulillah, ternyata apa yang menjadi harapan saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diajarkan oleh agama kepada kita. Makanya tidak boleh tidak, dalam kurung kita memang mesti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulu para jamaah yang saya muliakan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dari apa yang kita kaji melalui kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jawaban yang demikian cukup memadai bagi orang yang bertanya tentang obat yang bisa menyembuhkan atau
Ya, kitab ini juga disebut dengan kitab Ad-Da' wa Dawa. Ya, penyakit dan obatnya, ditulis oleh Imam Syamsuddin Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang dikenal dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini yang kita telusuri untuk bisa menambah pemahaman kita terhadap agama, ya, seperti yang sudah saya kemukakan dalam keterangan-keterangan terdahulu. Sampai nanti kita lanjut dengan izin Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.